hijrah ke kota Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Oke anak-anak, hari ini kembali dengan Bu Lulu. Kita belajar bersama dengan mata pelajaran SKI. Oke anak-anak, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang kondisi dan keadaan kota Taif. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hijrah ke kota Taif. Nah, sebelumnya Ibu tidak hanya menggunakan buku Salman saja, tapi Ibu menggunakan referensi buku yang lainnya ataupun searching di Google ya, Nak ya. Jadi kita belajar itu tidak hanya cukup untuk satu buku, tapi beberapa buku. Untuk apa? Untuk melengkapi materi-materi, mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang kurang pas. Oke anak-anak, nah Ibu mulai penjelasan hijrah ke kota Taif. Oke, hijrah ke kota Taif. Hijrah ke kota Taif itu dilakukan oleh dua orang, ya Nak. Hijrah ke kota Taif itu dilakukan oleh dua orang, yakni siapa? Yakni adalah yang pertama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad sendiri yang hijrah ke kota Taif dan ditemani oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu siapa toh? Zaid bin Harisah itu adalah awalnya itu adalah seorang budak. Dari siapa? Dari Siti Khadijah. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah mulai menikah dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad mengangkatlah budak tersebut menjadi anak angkatnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah itu hijrah ke kota Taif itu pada tahun ke-10 kenabian. Beliau ke sana berdua saja dengan Zaid bin Harisah, itu berjalan dan ditemani dengan oleh satu hewan, yakni adalah hewan unta. Itu untuk apa? Itu untuk membawa barang-barang keperluan Nabi Muhammad selama menuju ke kota Taif. Nah, Nabi Muhammad itu menuju ke kota Taif itu dengan tujuan apa toh? Dengan tujuan untuk meminta bantuan atau perlindungan dan dukungan dari Bani Saqif. Kenapa? Karena sebabnya kaum kafir Quraisy di kota Mekah itu penyiksaannya semakin merajalela atau semakin keras. Jadi di kota Mekah itu kaum kafir Quraisy itu menyiksa kaum muslimin itu sangat kejam sekali, sehingga Rasulullah sendirilah yang hijrah ke kota Taif untuk meminta bantuan perlindungan di Bani Saqif. Begitu ya, kemarin kan Ibu sudah menjelaskan bahwasanya penduduk dari kota Taif itu adalah dari Bani Saqif. Bani Saqif itu ada dua suku, yakni suku Ahlaf dan suku siapa? Malik. Pinter. Oke anak-anak, itu jadi tujuan dan sebabnya seperti itu ya, meminta perlindungan. Meminta perlindungan ke Bani Saqif. Kenapa? Karena kaum kafir Quraisy yang berada di kota Mekah itu semakin merajalela atau kekerasannya semakin keras diterima oleh kaum muslimin. Oke anak-anak, nah Nabi Muhammad beserta Zaid bin Harisah itu ketika ke kota Taif itu menemui 3 pemimpin kota Taif. Semua itu sebenarnya masih saudaranya, tetapi 3 pemimpin tersebut itu adalah termasuk saudaranya dari Nabi Muhammad. Nah, 3 pemimpin kota Taif itu siapa saja sih Bu? Yang pertama yaitu adalah Abdul Yalail. Yang kedua itu adalah Hubaib, yang ketiga itu adalah Mas'ud. 3 tokoh tersebut itu adalah masih sanak saudaranya dari Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad menemui 3 tokoh tersebut. Tetapi apa yang terjadi setelah Nabi Muhammad itu menemui 3 tokoh tersebut? Yang terjadi adalah
Di situ Nabi Muhammad telah dihina, ditolak oleh 3 tokoh tersebut. Bahkan 3 tokoh tersebut meminta bantuan para penduduk kota Taif untuk menyerang atau menyerbu Nabi Muhammad dengan cara mengolok-olok, mengejek, menyorai. Bahkan Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah di sini mendapatkan siksaan dari penduduk Taif. Siksaan apa, Bu? Siksaan pelemparan batu ya. Jadi mereka melempari batu kepada Zaid bin Harithah dan Nabi Muhammad. Bahkan di situ Nabi Muhammad mendapatkan luka pada tubuhnya. Jadi di situ Zaid bin Harithah berusaha untuk menghalangi atau melindungi Nabi Muhammad dari serangan batu tersebut. Tetapi Zaid bin Harithah hanya seorang diri, sedangkan dari kota Taif itu penduduknya sangat banyak sekali, sehingga di sini Nabi Muhammad mendapatkan luka bagian kakinya, sehingga kakinya Nabi Muhammad pun terluka dan mengeluarkan darah. Nah, pada saat itu mendapatkan siksaan seperti itu, Nabi Muhammad dan Zaid berusaha untuk menghindari. Mereka berlari, berjalan tertatih-tatih menghindari seserangan dari penduduk kota Taif. Akhirnya Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah di situ menuju di sebuah kebun, ya, ini adalah kebun anggur ya. Di situ ada sebuah kebun anggur. Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah beristirahat dan berteduh di situ ya. Nah, kebun anggurnya itu ternyata itu adalah milik salah satu penduduk kota Taif, yakni adalah Utbah bin Rabi'ah ya. Utbah bin Rabi'ah. Sebenarnya Utbah bin Rabi'ah itu pun juga tidak menyetujui ajakan Nabi Muhammad, atau tidak menyetujui Nabi Muhammad telah datang ke kota Taif. Seperti itu. Nah, di situ Nabi Muhammad telah membersihkan beserta Zaid ya, membersihkan lukanya. Lalu mereka beristirahat dan Nabi Muhammad pun merasa sedih. Sedihnya kenapa? Sedihnya kenapa saya diperlakukan seperti ini? Padahal mereka itu adalah sanak saudara Nabi Muhammad sendiri. Nah, di situ Nabi Muhammad ketika berteduh di pohon kurma, Nabi Muhammad melihat ke langit-langit dan berdoa kepada Allah. Yang intinya di situ Nabi Muhammad mendoakan, berdoa di situ bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang lemah. Di sini Ibu bacakan doanya saja ya. Oke. Doa yang dilantunkan Nabi Muhammad pada saat itu, Nabi Muhammad berdoa seperti ini. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan, kekuatanku, kekuranganku, siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Engkau Tuhanku, kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli, asalku Engkau tidak murka kepadaku. Sebab sungguh banyak kesehatan yang Engkau limpahkan kepadaku, yang menjadikan segala urusan dunia akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak menurunkan kerahmatanmu kepadaku atau murka kepadaku. Engkaulah yang maha berhak menegurku hingga Engkau ridho, tidak ada daya dan kekuatan selain denganmu.
Di situ Nabi Muhammad sedih, tetapi di situ Muhammad juga selalu berdoa bahwasanya Nabi Muhammad di sini semuanya itu adalah perintah Allah yang dijalaninya hanya kepada Allah, meminta ridhonya Allah. Jadi sakitnya, lelahnya, kecewanya itu diserahkan lagi kepada Allah. Nah, pada saat seperti itu ternyata Utbah bin Rabi'ah melihat Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad itu sedang beristirahat di kebunku. Aku merasa kasihan, merasa sedikit kasihan. Lalu Utbah bin Rabi'ah memanggil budaknya. Budaknya itu bernama Adas, ya nak. Budaknya Rabi'ah itu bernama Adas. Nah, Utbah bin Rabi'ah itu menyuruh Adas untuk memberikan sedikit makanan kepada Nabi Muhammad karena merasa kasihan. Berikanlah dia makanan. Kamu ke sana, lalu kamu berikanlah dia makanan agar dia sedikit tenang atau sedikit terbantu oleh Utbah bin Rabi'ah. Lalu Adas datang kepada Rasulullah dan Zaid bin Harithah memberikan anggur kepada mereka. Nah, di sini ada sebuah percakapan di antara Nabi Muhammad dan Adas. Percakapannya apa, Bu? Percakapannya begini. Ketika Adas memberikan anggur, setidaknya mengurangi kesedihan Nabi Muhammad. Lalu sambil memakan anggur, Nabi Muhammad pun bertanya kepada Adas. Tanya apa? Dari mana asalmu? Lalu Adas menjawab, saya berasal dari Niniveh. Niniveh itu adalah salah satu daerah ya di sana. Saya berasal dari Niniveh. Agama saya itu adalah di situ. Agamanya Adas itu adalah Nasrani. Lalu Nabi Muhammad kemudian menerangkan asal kelahiran Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus. Nah, Nabi Muhammad mengatakan Nabi Yunus itu adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku pun juga seorang nabi. Saat itu juga Adas membungkukkan punggungnya dan mencium tangannya Rasulullah. Setelah itu Adas menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Jadi di situ Adas adalah orang pertama dari penduduk kota Taif itu yang masuk ajaran agama Islam, ya nak. Itu jadi yang pertama kali yang masuk ajaran agama Islam itu adalah budak dari Utbah bin Rabi'ah yang bernama siapa? Adas. Betul sekali itu nak ya. Nah, setelah itu, di situ Nabi Muhammad kurang lebih 10 hari. Setelah itu Nabi Muhammad beserta Zaid bin Harithah dengan hati yang sedih kembali lagi melanjutkan perjalanan. Akhirnya Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah itu memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Dengan hati yang sedih Nabi Muhammad pulang ke kota Mekah. Sebenarnya Zaid sudah mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, ketika kita kembali ke kota Mekah, siapa yang akan menerima kita? Karena kita di sini sudah diusir oleh kaum kafir Quraisy. Dari penduduk Mekah kita sudah diusir. Lalu apakah kita aman ketika kembali ke sana? Rasulullah sedih. Tetapi di sini kesedihan Rasulullah itu karena pada awalnya sedih karena perlakuan dari penduduk kota Taif. Lalu ternyata Nabi Muhammad telah disapa oleh malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril memberikan salam kepada Rasulullah, dan di situ malaikat Jibril meminta dan memohon kepada Rasulullah. Meminta dan memohon apa? Meminta dan memohon kepada Rasulullah untuk memberikan balasan kepada penduduk kota Taif. Balasan itu apa? Balasan yang
ingin dilakukan oleh malaikat Jibril, yakni adalah menghimpitkan dua gunung, yakni adalah Gunung Abu Ubais dan Gunung Ahmar, dihimpitkan dan dijatuhkan ke kota Taif. Karena bagi malaikat Jibril, kota Taif atau penduduk kota Taif itu adalah penduduk yang laknat, yang kejam terhadap Rasulullah, seperti itu. Tetapi kembali lagi, Rasulullah di sini menolak permohonan atau perilakuan malaikat Jibril tadi. Jadi Rasulullah itu menolak permohonan malaikat Jibril. Rasulullah tidak menyetujui apa yang diusulkan oleh malaikat Jibril. Tetapi di sini Rasulullah sudah berdoa. Jadi gini ya, di sini malaikat Jibril jangan kamu lakukan karena aku sudah berdoa kepada Allah. Berdoanya apa? Berdoanya yakni, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Karena sesungguhnya mereka tidak tahu, bahkan aku menginginkan Allah berkenaan mengeluarkan dari anak keturunan mereka atau generasi mereka itu menyembah Allah dan tidak ada menyekutukannya dengan sesuatu. Jadi di sini Rasulullah sudah berdoa bahwasanya semoga keturunan dari penduduk-penduduk kota Taif itu adalah keturunannya itu adalah menyembah hanya kepada Allah. Jadi Rasulullah itu tidak mau, jangan mereka sakiti, tapi aku sudah berdoa kepada Allah bahwasanya keturunan-keturunan mereka itu akan masuk Islam dan taat kepada Allah. Seperti itu. Begitu mulia dan baiknya sifat Rasulullah. Bahkan Rasulullah sudah disakiti, dikejami, tapi balasan Rasulullah apa? Tetap mendoakan para penduduk Taif dengan cara yang baik. Seperti itu. Nah, ketika ketika Nabi Muhammad di perjalanan untuk kembali ke kota Mekah, Zaid bin Harisah tadi sudah sedih atau sudah khawatir tentang kita diterima enggak ketika kita kembali ke kota Mekah. Akhirnya Rasulullah meminta bantuan dari siapa? Dari Mut'im bin Adi, salah satu tokoh ya. Jadi Mut'im bin Adi itu adalah salah satu tokoh dari Bani Naufal. Akhirnya dari bantuan Mut'im bin Adi itu untuk menyelamatkan Rasulullah untuk masuk ke kota Mekah. Akhirnya Rasulullah kembalilah ke kota Mekah dengan selamat dan berdakwah lagi, melanjutkan lagi ke kota Mekah itu. Nah, itu adalah cerita atau perjalanan dari hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Taif. Nah, anak-anak paham ya dari ceritanya. Nanti kalau kalian tidak masih belum paham, kalian bisa cari referensi yang lain atau membaca buku-buku yang lain tentang hijrah kota Taif. Oke anak-anak? Nah, itu adalah hijrah kota Taif. Nah, dari hijrah kota Taif kita bisa mengambil hikmah dari hijrah ke kota Taif. Yang pertama, yakni adalah semangat berdakwah harus dengan strategi tertentu. Jadi ketika kalian ingin berdakwah, ini hikmahnya untuk kita semua ya, kaum muslimin selanjutnya, termasuk kita semua dan termasuk kalian semua. Jadi berdakwah itu kita harus menggunakan strategi, tidak hanya loko-loko untuk mengajak orang lain, ayo ke agama Islam, agama itu jelek. No, itu tidak bisa. Kita harus menggunakan strategi agar agama kita, agama Islam itu bisa diterima oleh orang lain. Yang kedua, setiap perjuangan pasti menghadapi rintangan. Pasti, perjuangan apapun itu pasti ada rintangannya. Rasulullah di sini ketika hijrah ke kota Taif itu mendapatkan banyak sekali rintangan. Bahkan rintangannya apa? Dicaci maki, disakiti, seperti itu. Jadi kalaupun kalian sedang berjuang dalam belajar, lalu kalian mendapatkan kemalasan, terus
tidak mau mengerjakan tugas dan lain sebagainya, kalian harus walaupun ada rintangan, kalian tetap harus semangat dan harus menyelesaikan tugas tersebut seperti Nabi Muhammad ya, yang Bu Lulu ceritakan tadi. Yang ketiga, setiap rintangan harus dijalani dengan sabar dan tawakal. Nah, tuh solusinya. Kalau udah malas, udah tidak mau mengerjakan tugas-tugas, kalian harus sabar. Sabar dengan apa? Sabar tetap mengerjakan pelan-pelan, tidak apa-apa. Dan kalian harus tawakal. Belajar itu juga salah satu bentuk dakwah, ya. Itu jadi belajar itu salah satu sikap atau salah satu perilaku yang baik, ya. Jadi bukan kok itu perilaku yang jelek, itu adalah perilaku malas dan tidak mau belajarnya itu, ya nak ya. Jadi kalian harus tetap berdoa agar dimudahkan setiap mengerjakan tugas-tugas dan bisa memahami materi-materi yang Bapak ataupun Ibu guru kalian terangkan kepada kalian. Nah, yang terakhir, Allah pasti menolong hambanya yang taat. Kalau kalian taat, kalian tawakal, kalian selalu berdoa, sholat 5 waktunya tetap. Nah, pasti Allah akan membantu, memudahkan perjalanan kita untuk berdakwah, untuk menuju ke kebaikan. Nah, pasti Allah menolong hamba-hambanya yang kesulitan, itu pasti. Ya, kalau kalian sulit, minta pada Allah, berdoa kepada Allah, seperti itu, ya nak ya. Oke, mungkin itu penjelasan dari Ibu untuk kali ini. Kalian tugasnya itu kalian mengerjakan latihan soal di buku paket itu halaman 66 sampai 68 yang ABC dan uraian, pilihan ganda dan uraian di buku tulis, ya nak ya, hanya jawaban saja itu. Nah, mungkin itu dulu yang perlu Ibu jelaskan tentang hijrah ke kota Taif. Insya Allah nanti minggu depan kita akan lanjut di bab selanjutnya. Bab apa selanjutnya? Bab tentang perjalanan Nabi Muhammad, tentang Isra Mi'raj. Itu nanti ceritanya akan lebih seru lagi, ya nak. Oke, cukup sekian dari Bu Lulu. Mungkin ada kekurangan penjelasan, kalian bisa cari referensi yang lain. Oke anak-anak, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha mendapatkan ilmu-ilmu, ya gitu. Mungkin cukup sekian dari Bu Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.